Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Alhamdulillah, pantaslah Allah subhanahu wa ta'ala kita puji. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga Allah melimpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Begitu juga dengan keluarga dan para sahabat dan pengikutnya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selalu kita bersyukur dengan ucapan kalimat Alhamdulillah ya Rabbil Alamin atas nikmat yang Allah limpahkan kepada kita yang tidak terhingga. Maka sampai saat ini kita masih menikmati sesuatu nikmat yang Allah titipkan, berupa nikmat iman Islam, sehat walafiat serta nikmat panjang umur. Berselawat kita kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jemaah rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini pengajian kita agak sedikit berbeda. Kita bisa melalui media sosial disebabkan karena merebaknya virus corona yang sangat berbahaya dan menular. Namun demikian tidak mengurangi rasa keinginan kita untuk tetap menambah ilmu melalui media yang saat ini ada tersedia. Dan semoga dengan wasilah-wasilah media yang saat ini tersedia, insya Allah akan lebih mendekatkan diri kita dalam kajian dan pengajian. Ibu rahimakumullah, jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, saat ini kita sama-sama tahu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sedang menguji kita, sedang menguji sampai sejauh mana keimanan dan peningkatan ketakwaan kita semakin sempurna. Karena ujian yang saat ini kita rasakan adalah ujian kebersamaan, ujian yang tidak personal. Namun terkadang Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan ujian-ujian itu terhadap pribadi kita. Kita diuji melalui diri kita diuji melalui keluarga, anak, istri atau suami, kita diuji melalui ekonomi, kita diuji melalui masyarakat. Namun kali ini Allah sengaja menguji kita melalui bangsa dan negara. Agar apa? Agar ujian ini memang harus kita hadapi secara bersama-sama. Karena kalau ujian dihadapi secara bersama-sama, insya Allah semua akan cepat berlalu. Kalau orang-orang yang beriman diuji secara pribadi saja bisa kemudian dihadapi, contoh, mustahil orang-orang yang berkeluarga saat ini dalam keberhasilan tanpa ada ujian. Mustahil para ulama-ulama kemudian bisa menyampaikan ilmu-ilmunya tanpa diuji melalui belajar beberapa tahun, mungkin tahunan, hingga kemudian menjadi seorang ulama. Banyak ulama-ulama yang berhasil namun tetap mereka menjalani ujian-ujian dalam proses pembelajaran. Saat ini kita diuji oleh Allah dengan virus corona yang luar biasa. Namun ujiannya tidak pribadi, tapi ujiannya secara nasional, malah secara mendunia. Maka dengan konsep yang kemudian kita hadapi bersama, kita berharap mudah-mudahan dengan wasilah Ramadan juga, jemaah sekalian, kita juga berharap kita panggil dengan keberkahan, kemuliaan, keagungan Ramadan. Mudah-mudahan insya Allah virus corona insya Allah Allah akan angkat sebelum bulan Ramadan, dan akhirnya kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan penuh kenyamanan dan ketenangan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menerangkan di dalam surat Al-Anfal, surat ke-8 ayat 33. Kalau jamaah sekalian pegang Qur'annya, bisa kemudian dibuka, dikaji, kita lihat bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan konsep, telah memberikan penerangan kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ayat ini insya Allah membuat ketenangan kita. Walaupun kita terus digempur dengan informasi-informasi yang luar biasa tentang virus, pagi virus corona, kemudian menjelang siang virus corona, siang corona, menjelang sore kita corona, berkumpul membicarakan corona,
Sampai tertidur pun kita masih membicarakan dengan istri dan suami tentang bahaya corona. Jangan-jangan mimpinya juga ikut naik corona mungkin ya. Kalau seandainya saja kita digempur keimanan kita pagi dengan surat Waqiah, kemudian menjelang siang kita baca lagi Waqiah, atau mungkin sore kita menghafal Waqiah, mau malam tidur kita baca Waqiah, maka akan timbul ketenangan. Karena gempuran-gempuran ini subhanallah membuat masyarakat sebagian jadi panik. Bayangkan saudaraku, jamaah rahimakumullah, kalau kita punya dosa besar, kemudian kita gempur dengan istighfar, maka insya Allah dosa-dosa itu akan sedikit-sedikit terkikis dan akhirnya habis. Kita digempur dengan isu-isu atau virus-virus corona yang sangat menakutkan. Sekarang kita ganti. Kita gempur jiwa kita dengan keimanan, kita gempur jiwa kita dengan taqarrub ilallah sesuai dengan yang Allah sampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 33 surat ke-8 yang berbunyi wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka. Mereka di sini ya memang dasar daripada dalil ini adalah ketika Allah menurunkan untuk Rasulullah bagi kaum Quraisy. Namun kemudian ayat ini menjadi umum akhirnya kepada kita sampai juga berita itu. Apa katanya? Allah tidak akan mengazab mereka selama Rasulullah masih berada di tengah-tengah kita. Maka ada yang bertanya, Ustaz, Rasulullah kan sudah tidak ada. Baik, secara fisik ya Rasulullah memang tidak ada. Namun secara sunnatullah dan sunnatur Rasul, Rasulullah berada di tengah-tengah kita. Oke, ati Allah wa ati Rasul, taati Allah dan taati Rasulullah. Maka ketika ayat surat Al-Anfal ini berbicara mengenai keberadaan Rasulullah berada di tengah-tengah kita, salah satu jaminan bahwa tidak akan bangsa, negara, wilayah, lingkungan, majelis taklim, kampung, apalah namanya, ketika kemudian Rasulullah berada di tengah-tengah kita dengan konsep menghidupkan kembali sunnah Rasulullah. Perbanyak baca sholawat, kemudian jangan lupa kita tidak meninggalkan sholat berjamaah, bersilaturahim, kemudian kita ikuti ajaran-ajaran Rasulullah dengan konsep-konsep yang sesungguhnya sudah ada beberapa abad yang lalu Rasulullah sudah sampaikan. Dan sampai saat ini kita merasakan bahwa konsep itu adalah konsep yang paling terbenar. Contoh, saat kita mau tidur, kita baca doa. Saat kita bermimpi di tengah perjalanan tidur, apakah bermimpi kenikmatan, kita dianjurkan untuk membaca hamdalah. Kalau kita bermimpi tentang masalah sesuatu yang sangat menakutkan, kita diperintahkan untuk berta'awuz kepada Rasulullah. Artinya kita berlindung kepada Allah dari perkara-perkara yang sangat menakutkan. Bangun tidur kita diberikan konsep untuk selalu berdoa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Sampai kemudian konsep kesehatan ada yang Rasulullah SAW sampaikan kepada kita. Bagi mereka yang di atas umur 40-50 tahun, pada saat kemudian bangun tidur tidak langsung lantas berdiri, duduk sejenak di pinggir tempat tidur, menetralkan kembali darah-darah kita, menstabilkan kembali kondisi kita, hingga kemudian diperintahkan pada saat menetralkan dan menstabilkan darah-darah kita, dianjurkan oleh Rasulullah membaca surat Ali Imran ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab. Kalau memang kita tidak mampu untuk menghafal, silakan berzikir, silakan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas yang tujuannya untuk menstabilkan darah kita. Saat itu baru kita bangun dan masuk ke dalam kamar mandi pun ada tuntunannya. Tuntunan yang sempurna, masuk, keluar semua sudah sempurna. Maka konsep yang diberikan oleh Rasulullah SAW ini akan menjauhkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah rahimakumullah, kita tahu bahwa azab itu berbeda dengan musibah. Azab adalah satu hukuman yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, makhluk-makhluknya yang durhaka.
yang banyak meninggalkan perintah Allah dan banyak mengerjakan larangan-larangan Allah. Contoh seperti umat Nabi Allah Nuh, Lut, Musa, mereka diajak oleh Allah kemudian hingga tidak tersisa. Saat ini bangsa Indonesia tidak lagi dalam kategori ajab, tapi sesungguhnya bangsa Indonesia dalam kategori musibah, dalam kategori ujian. Nah, oleh karenanya mari kita hadapi ujian ini secara bersama-sama dengan konsep yang pertama adalah hadirkan Rasulullah di tengah-tengah kita dengan perbanyak baca sholawat baik secara pribadi maupun secara bersama-sama, perbanyak sunnah-sunnah Rasul, ibadah puasa Senin, Kemis, kemudian qobliyah, ba'diyah, silaturahim, peduli kepada sesama, dan yang sangat dituntut untuk saat ini kita berbuat adalah sedekah, karena kita tahu sedekahun jariyah ini adalah salah satu daripada penangkal daripada wabah yang saat ini sedang merebak. Yang kedua, wa ma kana Allahu mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Masih dalam surat Al-Anfal. Dan Allah tidak akan mengazab sekali-kali ketika kemudian mereka masih beristighfar kepada-Ku, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua konsep yang bisa kita atasi selain imbauan daripada pemerintah, pemberitahuan yang disampaikan pemerintah juga menjadi satu warning buat kita untuk kita laksanakan. Perbanyak saat ini kita berada di rumah, diisolasi di rumah lebih baik, kita bisa bertemu dengan keluarga, anak, istri, suami, kita bisa introspeksi lagi. Yang kemarin beberapa waktu kita bertemu dengan istri pun jarang, bertemu dengan anak pun jarang. Ketika kita berangkat mereka dalam keadaan masih terlelap tidur, ketika kita datang mereka sudah dalam keadaan tidur. Maka konsep isolasi rumah itu lebih baik daripada konsep isolasi di rumah sakit. Maka laksanakanlah anjuran daripada pemerintah, saudaraku jamaah rahimakumullah. Semoga insya Allah menjelang Ramadan itu yang diharapkan oleh pemerintah, diharapkan juga oleh kita, agar virus yang sangat mematikan ini cepat insya Allah berlalu. Ini adalah konsep yang kedua, adalah konsep ketika kita diperintahkan untuk banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini akan mengajarkan semua sesuatu kejadian pasti ada hikmahnya. Mari kita lawan virus corona secara bersama-sama. Jangan men-share berita-berita yang membuat masyarakat menjadi panik, apalagi berita-berita hoax. Karena kita tahu berita hoax dan berita bohong, kalau seandainya itu bermula dari kita, kemudian kita share pemberitaan hoax ini, kemudian di-share lagi, ini adalah namanya berita bohong yang berantai. Akibatnya, maka yang pertamalah yang nanti menanggung dosa-dosa berita-berita hoax. Tinggalkan berita hoax, berikan informasi dari pagi hingga sore tentang masalah peningkatan kualitas keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah melindungi kita dan bangsa yang kita cintai. Kita tutup dengan kifaratul majlis sebagai bentuk permohonan kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.